Luo Feng diam-diam mengikuti pria berpakaian hitam, Hong, dan biarawan berjubah putih, Dewa Guntur. Keduanya adalah pejuang terkuat di bumi. Luo Feng menyaksikan punggung mereka dan menetapkan mereka sebagai tujuannya. Salah satu dari mereka mencapai level Traveler level 7 hanya dalam beberapa lusin tahun sementara yang lain berada di level Traveler level 6 tahap dan tetap tak terkalahkan di tingkat pelancong bintang. Kecepatan pelatihan ini jauh lebih cepat daripada semua orang di bumi. Di sepanjang terowongan, pintu logam terbuka. Mereka bertiga masuk dan pintu besi ditutup. Mereka berjalan maju dan cepat-cepat tiba di atap terbuka. Hong dan Thunder God keduanya duduk. Hong melirik Luo Feng, duduk, ya. Kepala, Luo Feng duduk di samping, punggungnya lurus. Wakil Luo, bagaimana kamu membunuh Li Yao hanya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak? Katakan padaku detailnya. Wajah Thunder God dipenuhi dengan senyum dan tampak cukup baik saat itu. Aku menemukan pesawat ulang-alik yang menjulang ini dengan kepalamu dan menghabiskan banyak waktu di atasnya. Meskipun kita tahu bahwa senjata spiritual ini sangat kuat, kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Hati Luo Feng melompat. Orang botak kristal mengatakan bahwa Hong dan Dewa Guntur telah menerima warisan dari reruntuhan arkeologi lainnya. Sehingga mereka jelas tahu kekuatan senjata spiritual. Tapi, pesawat ulang-alik melonjak adalah salah satu senjata spiritual unik di planet Yunmo. Penggunaannya jelas rahasia. Bahkan jika seseorang di luar planet Yunmo mendapatkannya, mereka bahkan tidak bisa menggunakannya. Apa yang harus saya lakukan? Rahasia dari instruksi manual menyangkut shuttle pasti tidak dapat disebarkan. Menurut apa yang ada di dalamnya. Jika saya meneruskannya ke anggota lain dari planet Yunmo, kerja keras selama 60 tahun. Jika saya menyebarkannya ke orang-orang di luar planet Yunmo, kematian tanpa kecuali. Orang kristal botak mengawasi seluruh planet. Jika saya membuka rahasianya, dia pasti akan tahu. Dia bahkan mungkin menembakkan sinar laser dan membunuhku. Luo Feng tidak berani mengambil risiko. Hong dan Thunder God bertukar pandang. Apakah ada yang salah? Hong menyaksikan Luo Feng. Aku sedang berpikir tentang bagaimana aku harus menjelaskan ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Aku percaya bahwa kepala telah menebak, bahwa ada sistem AI yang mengendalikan kehancuran arkeologis 9 dari balik layar. Hong dan Thunder God mengangguk. Dengan begitu banyak wargot di bumi yang memasukinya berulang kali, sangat mudah untuk menemukan bahwa kehancuran arkeologis ini mengikuti proses. Orang secara alami menduga bahwa ada sistem AI yang mengendalikan kehancuran arkeologis. Aku mengatakan sebelumnya karena kekuatan otakku, aku mengambil ujian khusus dalam kehancuran arkeologis 9. Yang merupakan misi kematianku. Selama misi, saya menerima sedikit panduan untuk pengendali pembaca roh. Dari sana, saya belajar 2 cara untuk menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Metode menyerang dan metode bertahan. Akhirnya, saya berhasil menyelesaikan misi dalam 1 tahun 3 bulan. Dan saya menerima metode pelatihan untuk pengontrol pembaca semangat. Namun, meskipun aku merasa kehancuran arkeologis nomor 9 ini seperti seorang guru yang memilih siswa, banyak hal yang disembunyikan dari kita. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hong dan Thunder God sedikit mengangguk. Itu normal. Hong dengan ringan tersenyum. Reruntuhan arkeologis 9 itu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan arkeologis di bumi yang berfungsi dengan sempurna. Menurut apa yang kita ketahui,
Itu adalah tempat untuk memilih siswa. Namun, itu lebih suka pembaca roh, yang dapat ditentukan dengan membandingkan tingkat kematian pembaca roh dan pejuang reguler. Luo Feng membeku. Ya, sebelum masuk, Hong memberitahu dia bahwa meskipun para pembaca roh di tingkat warga tingkat lanjut, telah gagal setelah memasuki kehancuran arkeologis 9, tidak ada yang mati. Sebaliknya, tingkat kematian pejuang tingkat warga tingkat lanjut tinggi. Jelas, reruntuhan arkeologis 9 ini, suka, pembaca roh dan tidak adil dalam proses penyaringan. Jadi dugaanku adalah, organisasi di balik reruntuhan arkeologis menghargai pembaca roh, kata Hong. Luo Feng bertepuk tangan di benaknya. Menurut apa yang dia ketahui, penguasa planet Yunmo, Huyanbo, menciptakan banyak senjata spiritual. Seseorang yang bisa membuat senjata spiritual mungkin eksistensi luar biasa di dalam divisi pembaca roh. Perlu diingat bahwa untuk menggunakan bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik melonjak, Anda harus setidaknya menjadi pembaca semangat tingkat semesta. Untuk dapat membuat senjata yang bahkan harus dimiliki oleh pejuang tingkat alam semesta yang kuat harus berjuang. Kekuatan Huyanbo ini mungkin melebihi level alam semesta. Karena penguasa planet Yunmo adalah pembaca roh yang ulung, tidak aneh jika dia memprioritaskan siswa pembaca roh. Organisasi ini sangat menghargai pembaca roh. Dan kehancuran arkeologis 9 hanyalah ujian tingkat pemula, bagaimana itu bisa mengajar banyak? Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian memandang Luo Feng. Luo Feng, hanya ada satu pembaca roh di bumi yang telah mencapai tingkat perwakilan, ketua keempat Isben. Namun, dia tidak berbakat seperti Anda. Terlebih lagi, pria itu terlalu ambisius. Yang aku tidak suka, kamu bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekarang, jadi kamu mungkin bisa melakukan terobosan? Hong memandang Luo Feng. Isben itu hanya bisa mengendalikan paling banyak 14 senjata kecil, mungkin. Baru-baru ini, saya merasa bisa membuat terobosan kapan saja, jawab Luo Feng. Baik, Hong dan Thundergat keduanya sedikit mengangguk. Hong dan Thundergat jelas adalah dua orang di bumi yang paling tahu tentang alam semesta. Sebagian besar reruntuhan arkeologis di bumi ditemukan oleh dua pejuang yang kuat ini. Pengetahuan Luo Feng tentang alam semesta bahkan tidak mendekati Hong dan Thundergat. Karena mereka tahu banyak tentang alam semesta, Hong dan Dewa Guntur tidak berani bersantai. Terus bekerja keras, mendorong Hong. Kepala, Anda menyebutkan monster kaisar besar? Tanya Luo Feng. Apa monster kaisar besar ini? Hong dan Thundergat bertukar pandang. Hong berkata dengan serius, kamu sudah lama tidak berada di lingkaran perwakilan. Ini sebenarnya bukan rahasia besar. Baik manusia atau monster, setelah menembus tingkat wargot dan tingkat kaisar, bukan berarti kekuatan mereka tidak tumbuh lagi. Pejuang perwakilan kami memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dan aku dan Dewa Guntur melampaui yang lain sejauh ini, monster itu sama. Ada monster tingkat kaisar yang kuat dan monster tingkat kaisar yang lemah. Namun, biasanya, perbedaannya tidak terlalu besar, hanya perbedaan beberapa kali, namun, laut. Dengan luas beberapa kali daratan, memiliki banyak monster. Ada juga banyak monster tingkat kaisar. Tentu, beberapa monster mengerikan akan lahir. Kami menyebut dua monster ini sebagai monster kaisar agung. Masing-masing dari mereka memiliki jumlah kekuatan yang sangat tinggi. Kecuali saya dan Dewa Guntur. Siapapun di muka bumi yang bertemu mereka pasti akan mati, kata Hong tanpa ragu.
Luo Feng terkejut. Monster mengerikan seperti itu ada? Tetapi setelah berpikir sedikit, orang dapat memahami bahwa semakin tinggi otoritas Anda, semakin Anda akan tahu. Misalnya, petarung biasa bahkan tidak tahu hal-hal seperti roh alam. Jika berita tentang monster Kaisar Agung keluar, masyarakat manusia hanya akan mengalami lebih banyak kekacauan. Selama perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang bisa membunuh mereka dalam sedetik, mereka akan tetap bekerja keras tanpa bersantai. Ingatlah bahwa level perwakilan hanyalah permulaan dan bukan akhir, kata Hong dengan serius, jangan lengah. Dimengerti, mengangguk Luo Feng. Tentu saja dia mengerti bahwa yang disebut level representatif sebenarnya adalah level Traveler Star. Dia bahkan tahu bahwa level Traveler Bintang dibagi menjadi 9 tahap dan tingkat 2 kepala. Tingkat Wisatawan Bintang 6 tahap dan tingkat Wisatawan Bintang 7 tahap. Oke, Hong berhenti sejenak sebelum berkata. Penunjukan kami terhadap penyelidik ke-6 Dojo Limits kami akan disiarkan ke seluruh dunia, jadi kami harus memilih hari yang penting. Saya pikir, tanggal 1, 5, dan tanggal 18 Januari adalah hari yang baik, Anda dapat memilih satu, menunjuk simpatisan. Luo Feng berpikir sedikit dan kemudian tersenyum, tanggal 1 Januari adalah tahun baru. Jadi mungkin ini bukan hari yang baik. Kita bisa melakukannya pada tanggal 5 Januari, oke, Hong mengangguk. Baiklah, ikut berpartisipasi dalam perjamuan, iya, Luo Feng patuh dan segera pergi. Hanya Hong dan Thunder God yang tetap berada di atap terbuka. Saudara Hong, saya pikir anak kecil ini menyembunyikan sesuatu. Thunder God tersenyum ketika dia melihat ke arah Hong. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Beberapa rahasia bahkan tidak dapat diberitahukan kepada keluarga sendiri, jadi apakah ada kebutuhan untuk memaksanya keluar? Hong berkata dengan serius, hal yang saya khawatirkan adalah bahwa suatu hari nanti bumi akan ditemukan oleh negara dan organisasi di seluruh alam semesta. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan. Apakah umat manusia akan diberantas, dijual sebagai budak, atau entah bagaimana akan dapat bertahan hidup dengan beruntung. Jadi, kita harus memasuki level bintang secepat mungkin. Dengan begitu, kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi bumi, ya, Thunder God sedikit mengangguk. Dua eksistensi puncak di bumi. Mengkhawatirkan nasib manusia. Mereka jelas betapa tidak pentingnya bumi di alam semesta. Dan manusia di bumi hanya hidup di tanah planet ini. Ketukan. 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 Suara ketukan terdengar. Masuk, Hong berbicara. Dan pintu terbuka secara otomatis. Penjaga kerajaan alur berjalan ke atap terbuka dan berkata dengan hormat, Kepala. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada beberapa perubahan khusus di Pulau Berkabut. Ini akan menjadi jelas setelah Kepala menonton video Pulau Berkabut, kata Thunder God dengan kaget. Saudara Hong, bukankah disitulah Anda mendapatkan anggur kontak awan? Mainkan, perintah Hong. Sektor Ming Yue. Malam, Luo Feng dan keluarganya sedang makan malam. Ayah, Ibu, aku harus keluar untuk berurusan dengan beberapa bisnis malam ini. Saya mungkin membutuhkan sekitar 5 hingga 6 hari. Luo Feng memegang mangkuknya dan mengambil sepotong telur orak. 5 hingga 6 hari? Di samping meja makan, ayah Luo Hongguo, yang duduk di kursi roda, Ibu Gong Xinlan, dan saudara lelaki Luo Hua semuanya terkejut. Kamu baru kembali selama 2 hari. Bagaimana bisa kamu keluar lagi? Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan,
tidak ada bahaya di sana? Anak kita akan melakukan hal-hal penting. Jangan menghalangi dia, tegur Luo Hongguo. Aku hanya khawatir tentang Feng. Apa yang kamu berteriak tentang? Teriak Gong Xinlan segera. Oke, ayah, ibu, mengikuti Luo Feng. Tidak akan ada bahaya saat ini. Saya hanya akan berurusan dengan sesuatu yang penting. Saya akan bisa kembali 5 hingga 6 hari kemudian, hanya setelah itu keluarga merasa tenang. Karena Luo Feng memang baru menghilang selama 1 tahun 3 bulan. Jauh di tengah malam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan diam-diam meninggalkan rumah. Di malam hari, ia memasuki jet otomatis tingkat kaisar, tanpa suara. Di dalam jet otomatis, kursi ditempatkan secara horizontal dan datar seperti tanah. Luo Feng diam-diam duduk bersila di atasnya. Jangan khawatir, baiklah, aku akan meneleponmu nanti. Luo Feng mengakhiri panggilannya dengan susin. 1. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sampai saya keluar, perintah Luo Feng. Semua persiapan dilakukan. Dia memberitahu keluarganya dan susin. Penunjukan penyelidiknya juga pada tanggal 5 Januari, jadi dia punya 8 atau 9 hari. Yang cukup baginya untuk menerobos ke tingkat pelancong bintang. 81 Roh penempaan, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata. Dan dengan cepat mengingat 81 langkah dari 81 roh yang ditempa. Tidak masalah, kemudian, mulai. Napas Luo Feng menjadi stabil dan detak jantungnya melambat. Di alam kesadarannya yang luas. Kekuatan spiritual yang awalnya tenang, seperti galaksi melonjak. Kekuatan spiritual bergelombang mulai berputar dan mulai terus-menerus mempercepat.